صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. Kelompok milisi asal Yaman, Houthi, telah menargetkan kapal yang berafiliasi dengan Israel di Laut Merah sebagai aksi solidaritas pendudukan di Gaza. Namun seiring dengan hadirnya koalisi yang dipimpin Amerika, Houthi mengumumkan pada Januari bahwa semua kapal Amerika dan Inggris juga termasuk dalam target militer mereka. Sempat mereda dan tertutup kabar kekacauan di tempat lain, Houthi kembali menarik atensi publik. Kini, kelompok itu mengumumkan klaim yang menelanjangi Amerika setelah sebuah pesawat seharga puluhan juta dolar tertembak di atas wilayahnya. Tembak jatuh drone militer AS. Houthi mengklaim telah menembak jatuh drone militer AS di atas Yaman dalam serangan terbaru yang dilaporkan oleh kubu milisi. Berbicara melalui video yang dirilis pada Minggu 8 September, juru bicara militer Yahya Sarey mengakui pihaknya menembak pesawat MQ-9 Reaper karena melakukan kegiatan yang tidak bersahabat. Dalam keterangan lebih lanjut, sang jenderal sekaligus menginformasikan posisi jatuhnya pesawat. Dalam hal ini, MQ-9 Reaper ditembak jatuh di atas provinsi Marib, Yaman, sebuah wilayah yang telah diperebutkan sejak lama. Kawasan ini merupakan rumah bagi ladang minyak dan gas utama, serta telah dikuasai oleh sekutu koalisi pimpinan Saudi yang memerangi oposisi sejak tahun 2015. Seolah membantah, militer AS justru mengakui tidak adanya laporan. Mengatakan kepada The Associated Press, militer AS mengaku tahu ada klaim semacam itu, tetapi di sisi lain mereka tidak menerima laporan tentang adanya pesawat nirawak yang jatuh di atas Yaman. Apalagi, Houthi tidak memberikan gambar atau video untuk mendukung klaim, meskipun materi tersebut dapat muncul dalam rekaman propaganda beberapa hari kemudian. Seperti apa spesifikasi MQ-9 Reaper drone? Sejauh ini, Houthi belum merilis rekaman serangan dan pesawat pengintai yang ditembak jatuh. Namun tahukah kalian terdapat pertimbangan yang membuat klaim itu menjadi sangat mungkin? Pertama, Houthi telah berulang kali menjatuhkan pesawat nirawak General Atomics MQ-9 Reaper selama bertahun-tahun, tepatnya sejak ibu kota Sanaa berhasil mereka rebut pada tahun 2014. Kedua, ini adalah pesawat tak berawak ke-8 dari jenis serupa yang ditembak jatuh sejak dimulainya perang di Gaza. Lalu, seperti apa spesifikasinya? Faktanya, MQ-9 Reaper merupakan salah satu drone andalan militer Amerika Serikat. Alasannya jelas, sebab pesawat ini menjadi salah satu drone pembunuh yang menakutkan dengan spesifikasi yang mengalami peningkatan dibandingkan MQ-1 Predator. Berdasarkan rilis yang dihimpun Tempo, MQ-9 Reaper mampu menjalankan berbagai misi pengintaian, pengawasan, hingga memburu musuh. Sebagai perbandingan, MQ-1 Predator hanya terbatas pada peran pengintaian dan pengawasan saja. Tidak hanya itu, kemampuan terbang yang mencapai ketinggian 15 km juga patut dibanggakan. Apalagi kecepatan maksimumnya 480 km per jam dengan kecepatan jelajah yang mencatatkan angka hingga 313 km per jam. Sebagai tambahan, MQ-9 dapat terbang selama 27 jam. Alhasil, jatuhnya MQ-9 Reaper secara tidak langsung mempecundangi AS, terutama karena harga satuannya yang terhitung mahal, yakni sekitar 30 juta dolar atau lebih dari 400 miliar jika dirupiahkan. Drone Houthi sempat ditembak jatuh. Sejak pecahnya konflik di jalur Gaza pada Oktober 2023, kelompok Houthi yang mendapat sokongan dari Iran telah menyerang kapal-kapal komersial yang mengibarkan bendera barat dalam perjalanan menuju Laut Merah. Adapun yang terbaru, pertarungan antara kedua kubu sempat dilaporkan sebelum kabar jatuhnya pesawat nirwanak AS berhasil diatasi kelompok militan. Menurut laporan 24 jam terakhir yang dirilis RBC Ukraine, pasukan Komando Pusat AS, CENTCOM, berhasil menghancurkan satu pesawat nirawak Houthi dan satu kendaraan pendukung di wilayah Yaman yang dikuasai.
Komando Pusat AS melalui pernyataan menyebut keputusan penghancuran berangkat dari ketetapan setelah ancaman yang sangat mendesak hadir dan mengganggu kelangsungan perdagangan di wilayah tersebut. Tindakan ini diambil untuk melindungi kebebasan navigasi dan membuat perairan internasional lebih aman dan terjamin bagi kapal-kapal AS, koalisi, dan niaga. Demikian bunyi pernyataan yang dirilis. Sebelumnya, Houthi menargetkan sebuah kapal tanker minyak di dekat kota Hodeidah di Yaman yang menimbulkan risiko tumpahan bahan bakar dan pencemaran laut. Sebagai tanggapan, pasukan militer AS menghancurkan 2 kapal milik Houthi itu. Ultimatum Israel akhiri kegilaan. Fakta keterlibatan angkatan bersenjata Yaman juga menjadi kabar buruk bagi Israel dan sekutunya, Amerika. Bagaimanapun, keberadaan Houthi saja sudah mengancam, ditambah kesediaan pasukan pemerintah untuk terlibat, maka bisa dipastikan Israel bakal kewalahan. Seiring dengan intensitas serangan yang meningkat, Yaman sekali lagi berjanji untuk melanjutkan operasi pro-Palestina sebagai bentuk protes terhadap aksi genosida oleh Zionis. Menteri Pertahanan Mayor Jenderal Mohammed Nasser Al-Atifi menyebut dalam keterangannya bahwa tidak ada keraguan untuk sikap mereka selama ini, sebab janji untuk menanggapi kegilaan Israel dengan kekuatan telah mereka gaungkan sejak hari pertama. Respons Yaman yang kuat dan menggema terhadap entitas Nazi datang tanpa keraguan atau kekhawatiran, dan kami akan menghadapi kegilaan Zionis dengan kekuatan Yaman yang telah mereka rasakan di lautan, katanya dalam keterangan yang dikutip Noor News. Faktanya, angkatan bersenjata Yaman telah melakukan banyak serangan terhadap wilayah Palestina yang diduduki sejak 7 Oktober, di mana pasukan tersebut juga telah menargetkan kapal-kapal Israel maupun kapal-kapal yang menuju atau menjauh dari wilayah itu sebagai sarana mencapai kesepakatan penghentian agresi. Tidak hanya itu, mereka juga berjanji untuk menanggapi pembunuhan tokoh-tokoh perlawanan senior oleh rezim dengan tegas. Termasuk operasi yang menewaskan Ismail Haniyeh, mantan kepala Biro Politik Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas, dan Fuad Shurq, seorang komandan senior Gerakan Perlawanan Hizbullah Lebanon. Terusan Suez jadi sasaran berikutnya. Aksi Houthi di dalam dan sekitar Laut Merah sejak November tahun lalu nyatanya telah mengganggu perdagangan global. Alhasil, sekitar 12% dari total perdagangan global dengan nilai sekitar $1 triliun Amerika Serikat barang per tahun melewati terusan Suez di tepi barat Laut Merah. Dalam masa-masa kritis itulah, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengumumkan Operasi Prosperity Guardian pada tanggal 18 Desember yang bertujuan untuk memastikan kebebasan navigasi di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab el-Mandeb. Sayangnya, koalisi bentukan Amerika itu seolah tak berdaya di bawah gerakan masif Houthi. Hingga bulan Januari, Gedung Putih melaporkan bahwa serangan Houthi terhadap pengiriman telah memengaruhi lebih dari 50 negara. Kemudian pada bulan April, Badan Intelijen Pertahanan merilis laporan tentang dampak ekonomi dari kampanye serangan Houthi. Sebagaimana dirincikan lembaga pemikir neo-konservatif Nirlaba FFD, ini termasuk penurunan sekitar 90% dalam pengiriman peti kemas melalui Laut Merah, tekanan keuangan pada perusahaan pelayaran yang terpaksa mengalihkan rute di sekitar Afrika, serta tekanan lainnya yang merembes karena kekeringan terusan Panama. Terbaru, raksasa pelayaran Denmark AP Moller Maersk mengumumkan pada tanggal 5 September terkait masalah lain di terusan Suez. Faktanya, lalu lintas melalui terusan Suez telah menurun sebesar 66% sejak perusahaan-perusahaan mulai mengalihkan kapal-kapal dari Laut Merah untuk menghindari serangan yang dilancarkan oleh pemberontak Houthi. Benarkah Houthi telah mengarahkan perhatian mereka ke terusan Suez demi memutus aliran ekonomi global dan mendorong ketegangan regional ke ambang kehancuran? Amerika dan sekutu sepertinya gagal belajar dari pengalaman. Sebab sebagaimana yang terjadi sebelumnya, serangan balasan hingga lanjutan sekalipun tetap gagal menghalau kelompok milisi Houthi. Menurut kalian, perlukah Israel dan Amerika memikirkan solusi Laut Merah sekali lagi bersama-sama?